Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Robin Williams memang sudah meninggalkan kita semua pada tahun 2014. Tapi beberapa karya filmnya masih sangat layak untuk kita tonton hingga kapanpun. Salah satunya adalah film yang akan kita ringkas alur ceritanya kali ini. Film yang berjudul Bicentennial Man ini dirilis pada tahun 1999. Bercerita tentang sebuah robot rumah tangga yang memiliki kecerdasan lebih daripada robot-robot lainnya. Yang kemudian robot itu berkeinginan untuk diakui menjadi seorang manusia. Mampukah ia mewujudkan keinginannya itu? Dan apakah ia pantas diakui sebagai seorang manusia? Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. Berlatar waktu di tahun 2005, keluarga besar Richard Martin membeli robot dari perusahaan North Arm Robotics, yakni sebuah robot asisten rumah tangga yang mereka beri nama Andrew. Andrew kemudian memperkenalkan dirinya dengan menunjukkan presentasi tentang 3 hukum robot. Setelah itu, Richard lalu mengantarkan Andrew ke basement untuk ia beristirahat. Sebentar, emang robot bisa capek? Kehadiran Andrew di rumah tersebut awalnya tidak terlalu disukai oleh anak-anak Richard. Bahkan pernah pada suatu ketika, Andrew diperintahkan oleh salah seorang anaknya untuk melompat dari jendela. Kontan saja kejadian ini membuat Richard marah. Ia lalu memberlakukan sebuah peraturan untuk memperlakukan Andrew selayaknya seorang manusia. Di sebuah pantai, Andrew yang menjaga anak-anak tuannya bermain secara tidak sengaja memecahkan salah satu patung kaca favorit milik Amanda. I hate you. Get away from me. Andrew kemudian mempelajari bagaimana cara mengukir kayu untuk menggantikan patung kaca milik nona kecilnya yang ia pecahkan di pantai. Tak berapa lama kemudian, Amanda dikagetkan dengan hasil karya yang dibuat oleh Andrew. Ia langsung mendatangi Andrew yang sedang bekerja dan mengucapkan terima kasih. Dan semenjak saat itu mereka menjadi teman dekat. Richard yang kagum dengan hasil karyanya Andrew kemudian membawa ia ke North Arm Robotics untuk menanyakan apakah kreativitas Andrew adalah memang bagian dari pemrogramannya. Pimpinan North Arm yang menerima mereka di kantornya mengklaim bahwa ini adalah sebuah anomali dan menawarkan untuk memperbaiki Andrew. Tapi Richard menolaknya dan membawa pulang Andrew kembali untuk melanjutkan pekerjaannya, serta membiarkan kreativitasnya berkembang. Selain dari itu, Richard juga mengajarkan berbagai macam hal yang sebelumnya tidak diprogram dalam diri Andrew. Mulai dari bagaimana manusia terbentuk, sifat-sifat dasar manusia, dan bagaimana cara membuat lelucon. Semuanya itu dengan mudah dipelajari oleh Andrew. Hingga pada suatu pagi, Andrew berhasil membuat seluruh anggota keluarga tertawa lepas dengan lelucon yang ia sampaikan. Bertahun-tahun kemudian, Amanda tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Dan Andrew menjadi seorang pembuat jam yang sukses dan berhasil mengumpulkan sejumlah kekayaan dari hasil karyanya tersebut. Pada suatu ketika saat sedang berada di workshopnya, secara tidak sengaja jari robot milik Andrew terpotong saat tengah membuat sebuah karya. Ia kemudian dibawa kembali oleh Richard ke kantor pusat North Arm Robotics untuk diperbaiki, dan sekaligus meminta untuk mengupgrade wajahnya agar bisa menampilkan ekspresi wajah yang lebih banyak. Scene kemudian berpindah di sebuah resepsi pernikahan Amanda dengan Frank. Andrew yang hadir di sana terlihat sangat tampan sekali dengan setelan tuxedo yang ia pakai. Terlebih lagi, ia kini sudah mendapatkan wajah yang lebih fresh. Malam harinya, Andrew meminta izin kepada tuannya untuk diperbolehkan agar ia selalu menggunakan pakaian saat bekerja. 12 tahun kemudian berlalu. Andrew yang telah banyak belajar banyak hal punya satu keinginan yang sama dengan manusia, yaitu kebebasan. Ia tertarik karena banyak membaca tentang sejarah peradaban manusia, kalau kebebasanlah yang selama ini diperjuangkan oleh manusia,
bahkan harus menghalalkan perang untuk meraihnya. Andrew kemudian mengumpulkan semua uang yang ia hasilkan dan menyerahkan semuanya kepada Richard untuk membeli kebebasannya. Why would you want to give me? To purchase one's freedom. You ordered him to do it, and he obeyed. Put the idea in his head. No, Father, you did. You've given him hundreds of books to read. It was simply a matter of time before he became intrigued by the idea of freedom. Richard kemudian menolak untuk menerima uang tersebut, tapi memberikan kebebasan kepada Andrew dan memintanya untuk pergi dari rumah tersebut. Andrew lalu mendirikan rumahnya sendiri di tepi pantai dan tinggal seorang diri di sana. 16 tahun berlalu, Amanda kemudian mendatangi kediaman Andrew. Ia memberitahu kalau Richard kini sedang sekarat dan ingin bertemu dengannya untuk yang terakhir kalinya. Richard yang merasa bersalah kepada Andrew lalu meminta maaf karena telah mengusirnya pada saat itu. Setelah kematian Richard, Andrew berinisiatif untuk melakukan pencarian untuk menemukan robot-robot lain yang mirip dengannya. Bertahun-tahun ia mencari ke seluruh sudut negeri, tapi tak kunjung juga menemukan robot yang mirip dengannya. Hingga setelah 20 tahun lebih pencariannya, Andrew yang singgah di San Francisco melihat sebuah robot jenis NDR yang telah dimodifikasi dengan kepribadian dan sifat wanita, bernama Galatea. Thank you. Ia lalu mengikuti kemanapun Galatea pergi. Tak lama kemudian, Andrew bertemu dengan Rupert Burns, putra perancang robot NDR. Di sini Andrew menemukan bahwa Rupert memiliki banyak sekali prototipe organ luar buatan yang membuat robot tampak lebih mirip manusia. Hanya saja proyek tersebut terpaksa dihentikan oleh Rupert karena terkendala oleh biaya. Andrew kemudian bersedia membiayainya sekaligus menjadi subjek tes uji coba. Setelah melalui serangkaian tes percobaan, kini tampilan luar Andrew sudah berhasil menyerupai manusia. Andrew kemudian kembali ke rumah keluarga Martin dan menemukan bahwa Amanda kini telah menjadi tua. Sementara wanita satunya yang sempat ia kira nona kecilnya ternyata adalah Portia, cucu dari Amanda. Hello, my friend. Hello, little miss. Beberapa hari kemudian, Andrew mendatangi kediaman Portia. Awalnya, Portia berhati-hati terhadap Andrew. Tetapi ia kemudian menyadari bahwa Andrew hanyalah sebuah robot kesepian yang hanya ingin memiliki teman. So you want someone to talk to? With. Even if that person doesn't like you. You can't have everything. Beberapa tahun berlalu, Amanda yang sedang sekarat dijenguk oleh Andrew. Tak berapa lama kemudian ia meninggal tenang dengan menggenggam kuda kayu hasil karya Andrew pertama kalinya. Andrew sedih karena kembali ditinggalkan oleh orang yang ia sayangi. Tapi ia tidak bisa mengekspresikan kesedihannya karena tidak bisa mengeluarkan air mata. Sungguh sangat kejam sekali di saat orang lain bisa merasakan sakit dan mengeluarkan air mata sedangkan ia tidak. Andrew akhirnya menyadari bahwa semua orang yang ia sayangi nantinya juga akan meninggal dunia. Ia kemudian menyampaikan sebuah ide kepada Rupert untuk membuat organ buatan yang tidak hanya dapat digunakan pada manusia untuk memperpanjang hidup mereka, tapi juga untuk menggantikan cara kerja mekanisnya Andrew. Setelah melalui berbagai proses percobaan, Andrew kini mempunyai hal baru dalam tubuhnya, yaitu sistem pusat syaraf, yang membuat ia bisa merasakan sakit, dingin, panas, dan lain sebagainya. Sama persis seperti manusia. Andrew kemudian mendatangi Portia di kediamannya dan meminta Portia untuk menciumnya dengan penuh perasaan. Portia lalu menyadari kalau ia kini telah jatuh hati kepada Andrew, tapi ia tidak bisa melanjutkan perasaan itu karena sebentar lagi ia akan menikah.
Portia yang kesal dengan kesopanan dan kelembutan hati Andrew lalu meminta kepada Andrew untuk melakukan sebuah kesalahan dalam hidupnya. Andrew merasa aneh dan tak mengerti dengan apa yang diminta oleh Portia, karena selama ini ia sama sekali tidak diprogram untuk membuat kesalahan. Hingga pada suatu ketika Andrew kemudian paham dengan apa yang diminta oleh Portia saat ia merasa cemburu ketika melihat Portia berdampingan dengan tunangannya. Andrew merasa kalau ialah yang lebih pantas menikah dengan Portia. Singkat cerita, Portia dan Andrew kini memutuskan untuk tinggal bersama dan berkeinginan untuk menikah. Namun dalam peraturan dunia, tidak boleh ada manusia yang menikah dengan robot. Dari sinilah timbul keinginan Andrew yang lain, yaitu ingin diakui secara hukum sebagai seorang manusia. Andrew kemudian mendatangi Kongres Dunia dan mengajukan petisi untuk ia diakui sebagai seorang manusia. Tentu saja keinginan ini menjadi kontroversi, karena dunia mungkin bisa saja menerima keberadaan manusia setengah robot, seperti halnya manusia yang mengganti organ tubuhnya dengan organ tubuh mekanis. Tetapi, masyarakat dunia tidak akan pernah bisa menerima keberadaan manusia lain yang hidup abadi seperti halnya Andrew. Society can tolerate an immortal robot, but we will never tolerate an immortal human. Tapi Andrew tidak pantang menyerah. Ia lalu mendatangi Rupert untuk satu operasi terakhir, yakni untuk mengubah cairan buatan yang menggerakkan tubuhnya menjadi darah seperti yang ada di dalam tubuh manusia. Rupert lalu memperingatkan bahwa darah tidak akan bertahan selamanya. Darah akan menyebabkan tubuh Andrew menua dan Andrew akan meninggal beberapa tahun lagi. Tetapi Andrew bersikeras untuk menjemput takdirnya agar ia bisa menjadi tua dan kemudian diakui menjadi seorang manusia. Berpuluh tahun kemudian, Andrew yang sudah keriput dan menua kembali menghadap Kongres Dunia untuk mengajukan banding atas keputusan masa lalu mereka. Andrew lalu mengatakan kalau ia lebih memilih mati sebagai seorang manusia daripada hidup selamanya sebagai sebuah mesin. I would rather die a man than live for all eternity as a machine. Hakim pun meminta waktu untuk bisa memberikan keputusan yang lebih adil. Beberapa tahun kemudian, di usianya yang tepat ke-200 tahun dengan kondisi tubuh yang semakin memburuk, ia dan Portia menyaksikan keputusan Kongres Dunia yang mengabulkan permintaan Andrew dan mengakuinya sebagai seorang manusia tertua yang pernah hidup di dunia selama 200 tahun. Sekaligus juga mengesahkan pernikahannya dengan Portia. Sayangnya, beberapa detik sebelum keputusan itu dibacakan, Andrew sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Andrew meninggal dengan tersenyum, seolah sudah mengetahui bahwa perjuangan pengakuannya selama ini akan berbuah hasil yang istimewa. Galatea kemudian mendapat perintah terakhir dari Portia untuk mencabut alat penunjang hidupnya. Tak berapa lama kemudian, Portia pun meninggal dunia tepat berada di samping Andrew, dan film pun berakhir dengan manis. Pesan yang bisa kita dapat dari film ini adalah tentang kebebasan, kesenangan, rasa kesepian, dan kesedihan mendalam seorang manusia yang diwakilkan melalui sebuah robot. Manusia pada akhirnya harus mengalami semua hal seperti kehilangan, kesedihan, serta rasa senang. Itulah mengapa Tuhan memberi batas umur bagi manusia, karena pada dasarnya tidak akan ada satupun manusia yang sanggup untuk merasakan kehilangan dan kesedihan terus-menerus. Pada akhirnya manusia akan lelah dengan hidupnya, menjadi tua dan mati. Bahkan seorang robot sekalipun tidak akan sanggup hidup terlalu lama. Film ini juga menggambarkan betapa mulianya kita sebagai seorang manusia. Betapa penderitaan, rasa senang, rasa sedih yang menjadi warna dalam hidup adalah hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Semua adalah anugerah yang bahkan tidak bisa digantikan dengan apapun. Bahkan robot sekalipun akan berkorban demi memperoleh anugerah tersebut. Manusia dijadikan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Manusia sangat rumit, unik dan kompleks dalam penciptaannya. Di antara kerumitan, keunikan, dan kompleksitas penciptaan manusia, ada satu keinginan mendasar yang menjadi tabiat manusia, yaitu sebuah pengakuan atas kemanusiaannya, kebebasannya sebagai individu yang merdeka dan mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya. Itulah esensi dari keberadaan manusia, yaitu pengakuan atas kemanusiaannya dan kebebasan menentukan hidupnya tanpa tekanan dari pihak manapun. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka.
Saran dan kritik dari kalian juga saya tunggu di kolom komentar. Dan terima kasih juga kalau kalian berkenan untuk subscribe channel ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.